Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah, sering tidak disadari oleh kita para istri, tapi diam-diam pikiran ini itu seringkali menjadi perusak hubungan rumah tangga dan membuat istri jadi kehilangan daya tariknya. Sebab pikiran ini itu sebenarnya sering bikin kita jadi tersiksa, ya, sering baperan, sensitif, dan sering jadi salah paham. Dan faktanya sebagian besar pertengkaran ya dan miskomunikasi suami istri ya awalnya ya dari pikiran ini. Waduh, pikiran apa sih itu? Nah, yaitu mengharapkan suami untuk langsung paham isi hati kita tanpa kita berikan penjelasan. Contohnya nih, bunda berpikir kayak gini. Aduh, harusnya tuh dia tuh ngerti. Aduh, masa gitu doang gak paham sih maksudku? Aduh, masa gitu aja harus aku yang ngomong? Harusnya dia peka lah. Masa kayak gitu harus ngasih tahu dulu sih? Dia tuh sebagai suami tuh harusnya tahu dong apa yang aku mau. Oke, siapa nih bun yang suka berpikir seperti itu? Berpikiran seperti ini tuh sebenarnya wajar ya, khususnya buat para perempuan. Kalau bunda hidup bersama sesama perempuan, entah itu bersama anak, adik perempuan, kakak perempuan, maka pikiran semacam ini ya nggak akan jadi masalah bun. Sebab ya sesama perempuan itu lebih dominan pakai hati. Nah tapi masalahnya kita bun berumah tangganya itu sama laki-laki. Dan laki-laki itu ya secara fitrah kurang cerdas secara bahasa. Nah, maksudnya kurang cerdas secara bahasa itu ya kurang peka, bun. Nah, kebanyakan suami kalau nggak dikasih tahu ya dia nggak tahu. Dan kalaupun bunda ngasih tahu tapi nggak to the point, suami ya cuma nangkap sebatas apa yang bunda katakan. Oke, misalnya nih bun, bunda lagi repot di dapur. Nah, sementara ini sudah waktunya nih jemput anak. Bunda nggak bisa. Lalu bunda bilang nih ke suami, sambil bunda masak bunda ngomong, ya anak-anak udah waktunya pulang sekolah nih, tapi kok bunda belum selesai masak ya? Oke, maksud bunda di sini pengennya suami bunda peka, bunda pengennya suami bunda paham dan sigap untuk menggantikan tugas bunda untuk jemput anak. Tapi alih-alih paham dan bergerak ya, nah ini biasanya suami itu cuma nanggepin, oh ya udah toh, makanya stop dulu masaknya, jemput aja dulu. Nah setelah itu bun, suami lanjut rebahan. Akhirnya kita nih yang berharap suami paham maksud kita jadi gemes. Kok gitu sih jawabnya? Gitu aja kok gak ngerti sih? Emang gak peka ya, gak ngerti. Nah ini bun, hal-hal semacam ini tuh sering terjadi dengan berbagai situasi. Sebenarnya ini wajar. Tapi kalau kita nggak paham dan nggak tahu cara mengatasinya, ya kita yang bakal sering-seringan untuk baper nih. Kita jatuhnya ya sering sakit hati. Karena di sini itu kita udah berekspektasi pada sesuatu yang nggak mungkin. Kalau kita sih pengennya dimengerti ya bun, disayang, dipahami gitu ya, kode-kode kita tanpa harus ngomong panjang lebar gitu ya bun. Tapi bunda catat baik-baik ya, mengharapkan laki-laki untuk peka itu mustahil. Karena dari fitrahnya aja, sebagian besar laki-laki itu tidak cerdas secara bahasa. Dan suami itu bukan peramal, bukan paranormal, ataupun bukan dukun. Nah, malah lebih tepatnya nih bun, suami itu makhluk visual dan logika. Ya, mereka hanya memahami apa yang dikatakan langsung, ya, bukan apa yang hanya dimaksudkan atau diisyaratkan. Ya, beda dengan kita para perempuan yang lebih peka secara verbal dan emosi. Nah, kalau kita para perempuan nih bun, kan seringnya kita bisa lebih sensitif ya dengan nada bicara orang, warna suara, lirikan, gestur, perubahan bahasa tubuh, dan kode-kode lainnya. Dan ini juga pernah saya lihat di lapangan bun. Oke, saya kasih contoh yang lain ya bun. Ada seorang istri yang cerita ke saya, Bunda Ayu, aku tuh sebenarnya pengen banget suamiku ngajak aku liburan. Tapi aku gak enak ngomong langsung. Karena ya aku pengennya sih suamiku yang peka. Ya masa iya aku yang harus minta terus. Nah akhirnya bun, dia diam. Tapi dalam diamnya dia mulai berharap nih. Mulai ngode halus nih bun. Mulai ngomong kayak gini ke suaminya. Kayaknya enak ya kalau liburan
si A kemarin ke Bali sama suaminya ya. Atau nih bun, duh aku capek banget deh, pengen refreshing deh ya. Nah tapi suaminya itu nggak ada respon. Karena apa? Karena memang dia nggak ngerti bahwa itu adalah kode. Dan akhirnya si istri ini ya makin kecewa, makin sakit hati. Lalu muncul pikiran, aduh dia tuh nggak peka banget ya. Apa dia nggak sayang ya sama aku lagi ya? Ketika beliau bimbingan ke saya lihat auranya dan saya simpulkan, oh ini bun, suaminya energi maskulinnya itu kuat banget. Jadi dia tipenya itu cowok banget. Makanya saya minta beliau untuk mengubah cara ngomongnya ke suaminya. Dan cara ini bisa bunda praktekkan. Nah tapi sebelum saya ceritakan gimana cara ngomongnya, nah yang pertama nih bun, yang wajib bunda tanamkan dulu di dalam hati sama pikiran bunda adalah, suamiku bukan dukun. Ya, dia nggak selalu tahu apa keinginanku. Nah yang kedua, kalau ngomong ke suami itu harus jelas dan sampaikan apa yang bunda harapkan. Jadi waktu itu klien saya bun, saya minta untuk bilang begini, sambil bawa HP nih ya bun, diperlihatkan ke suaminya. Ya, lihat ini ya, foto-foto kita waktu di Jogja dulu ya. Aduh senang banget rasanya bisa vacation kayak gini lagi. Ayah, kira-kira kapan ya ada waktu luang buat liburan lagi? Bunda pengen banget dan bakalan senang banget kalau kita kesana lagi ya. Moga-moga ada rezekinya ya. Nah itu bun, contoh yang saya berikan ke klien saya. Jadi di kalimat tadi itu ada polanya. Pertama, membangkitkan kenangan indah tentang liburan. Yang kedua, sampaikan rasa senang dan syukur bunda karena suami itu suka kalau diapresiasi. Yang ketiga, nah ini bun, sampaikan langsung apa adanya kalau bunda pengen diajak liburan lagi. Nah yang terakhir, doakan semoga Allah mampukan suami bunda. Atau kalau bunda pengen yang simple ya, bunda bisa langsung aja bilang ke suami. Misalnya nih bun, ayah minggu depan aku pengen banget diajak nginep semalam aja nih ke hotel yang deket ya. Aku pengen quality time sama ayah. Atau nih bun, ya aku lagi butuh dipeluk, rasanya capek banget aku ya. Mungkin kalau kamu peluk capeknya hilang. Mungkin bunda sebagai perempuan nih kalau dengar kalimat semacam ini ada yang merasa risih ya bun. Ih bun, kok asal ngomong kayak gitu sih? Tapi bun, buat para suami justru dia tuh seneng dengan cara ngomong to the point seperti ini, karena selama ini mereka juga pakai bahasa yang seperti itu. Nah dari sini kita belajar bahwa pikiran harusnya dia ngerti itu ya harus segera dibuang ya, karena pikiran semacam ini hanya akan bikin kita hidup dalam ekspektasi kita, dan dari ekspektasi yang gak terpenuhi ya muncullah nih kekecewaan, luka batin, ya yang akhirnya ya berujung konflik berkepanjangan. Nah makanya sadari dulu apa yang bunda benar-benar mau ya. Jangan berharap suami peka. Ya kalau kita sendiri aja belum jelas sama keinginan kita. Karena seringkali nih bun, kita merasa marah, kita ngambek, kita kecewa. Tapi ketika ditanya, sebenarnya kamu maunya apa? Nah kita malah jadi bingung sendiri nih. Jadi langkah yang pertama, tanya dulu ke dalam hati sendiri. Apa sih yang aku pengenin dari suamiku? Mau dimanja? Mau dibelikan sesuatu? Atau mau diajak ngobrol dari hati ke hati? Nah ini bunda tentukan, perjelas dan akui. Nah setelah bunda tahu jawabannya, ngomong langsung ke suami bun. Dan kalau perlu, kasih alasan logis kenapa bunda tuh pengen hal itu. Jadi prinsipnya, jangan berharap disayang kalau kita nggak kasih tahu gimana cara kita ingin disayang. Ingat, istri yang berwibawa dan harismatik, yang ucapannya didengar oleh suami itu, salah satu tandanya adalah mengenal diri dan memahami suami. Ya inilah yang membuat aura kita itu jadi menyala bun di mata suami. Kalau bunda ingin belajar lebih ya gimana menjadi sosok istri yang harismatik, maka silakan bunda bisa pelajari lebih lanjut di e-course saya
Happy Wife, Happy Life, ya, menjadi istri bahagia, berharisma dan disayang suami. Oke, linknya sudah ada di deskripsi video ini ya Bun, atau Bunda juga bisa dapatkan melalui Mbak Dinda melalui WhatsApp. Baik, semoga video ini bermanfaat, dan saya Bunda Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.